Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Do Imran. Saya dari Fakultas Biologi semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada umumnya, organ pada tumbuhan itu terbagi dua, yaitu vegetatif yang terdiri atas akar, batang, dan daun, dan generatif bunga, buah, dan biji. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Fungsi akar tidak lain akan memiliki fungsi yang penting untuk menyokong kehidupan tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dalam tanah, perantara dan penopang tanaman tentunya. Dan juga, akar bisa menyimpan makanan dan nutrisi, reproduksi vegetatif, dan proses fotosintesis. Baiklah, yang kedua itu adalah struktur fungsi batang. Apa itu batang? Batang merupakan salah satu organ atau struktur dasar tumbuhan yang berasal di atas permukaan tanah. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya, yaitu seperti daun, bunga, dan buah. Batang ini memiliki ruas dan antarruas. Pada ruas akan muncul bunga dan tunas daun, dan batang juga disebut sebagai bagian penghasil alat-alat laternal selama tahap pertumbuhannya. Alat laternal yang dihasilkan adalah daun dan tunas. Alat alternar yang dihasilkan adalah bunga. Pada sebagian besar tanaman, batang adalah pucuk vertikal utama. Di beberapa batang tidak mencolok dan tidak sebagian batang lain dimodifikasi yang menyerupai tanaman lain. Dalam anatomi tumbuhan batang, pada batang terdapat daun yang berfungsi menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi. Batang juga berperan untuk lewatnya air garam mineral dari akar ke daun, dan lewatnya hasil fotosintesis dari ke seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan sifatnya, yaitu internal dan eksternal. Tipe batang dibedakan menjadi rumput-rumputan, gandum, jagung, kacang-kacangan, bunga matahari, tomat, batang berkayu, dan pohon. Baiklah, kita kembali lagi ke gambar yang ini. Saya akan menjelaskan apa itu epidermis, korteks, endodermis, parisikel, inti, floem, xilem, dan rambut akar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu epidermis. Epidermis itu adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah biji. Dan yang kedua, apa itu korteks? Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis, dan di bagian dalamnya itu adalah oleh endodermis. Yang ketiga, kita akan membahas apa itu endodermis. Endodermis, seperti yang saya katakan tadi, endodermis itu adalah lapisan dalam akar yang memiliki dinding sel yang terdiri dari senyawa kedap air bernama suberin. Apabila kalian heran apa itu suberin, baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Suberin adalah lapisan pelindung bagian tumbuhan di bawah tanah. Suberin juga melindungi sel gabus yang terbentuk pada kulit oleh kegiatan penghancuran dari pertumbuhan sekunder. Dan ini terbentuk dari banyaknya sel sebagian jaringan luka setelah pelukan. Yang keempat, parisikel. Apa itu parisikel? Parisikel adalah lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis. Parisikel juga berfungsi untuk menghasilkan akar lateral, akar tumbuhan dikotil dan monokotil, dan juga tentunya ia memiliki jenis-jenis lapisan sel dan jaringan akar yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu floem dan xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem pada tumbuhan berpembuluh, fungsinya tentunya mengangkut zat organik hasil fotosintesis makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhannya.
Dan yang terakhir itu adalah rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran dan epidermis di mana fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan semampu saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.